Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua tetap ya doa terbaik buat kalian semua. Semoga kalian diberi umur panjang serta rezeki yang melimpah ya teman-teman ya. Dan tidak luput kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan malam hari ini teman-teman untuk melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama untuk market cap ya, market cap di sini mulai ada pemulihan ya. Tadi kalau nggak salah itu berada di area 103 ya, 1 triliun 300 miliaran kalau nggak salah loh ya, salah mau dikoreksi. Oke, kali ini berada di area 1,600 miliar teman-teman, 1 triliun 600 miliaran. Dan tentunya di sini untuk Bitcoin dominance ada sedikit penurunan ya, terakhir kita update berada di area 49%-an, kali ini berada di area 48,4%, masih terlalu tinggi tapi ada sedikit penyusutan. Untuk fair and greed-nya teman-teman dalam kondisi fear ya, ketakutan orang-orang untuk masuk. Dan kalau kita lihat Bitcoin udah mulai sedikit recover teman-teman, karena kalau kita lihat sesuai dengan prediksi kita ya, bahwasanya Bitcoin bakal nyentuh di level 25.000 kembali, ada potensi dan akhirnya nyentuh juga. Kita lihat dulu untuk price actionnya. Nah, ini adalah price action daripada Bitcoin teman-teman, yang dimana kalau kita lihat Bitcoin sempat nyentuh di level 25.200-an ya teman-teman, dan di beberapa platform pertukaran sempat ada juga yang nyentuh sampai level 25.100-an teman-teman. Contohnya kayak di Max kalau nggak salah ya, dia sempat nyentuh di area 25.100, dan kali ini dia terpantul closing di area supply. Oke, dia closing di area supply kali ini teman-teman. Ini adalah area supply di mana ada area rally base rally-nya. Oke, dia closing di sini dan semoga saja ini ada sedikit recover ya. Semoga saja teman-teman dia naik kembali. Oke. Tapi kalau ini sampai jebol lagi ke bawah teman-teman, next adalah sampai di level 24.000 seratusan teman-teman ya di area ini, karena area ini ada area supply juga ya, dimana ada rally base rally sampai walaupun ini udah nggak ada imbalance ya, area yang sudah nggak fresh teman-teman, ketika ini nanti kesentuh dan nggak mampu menahan kembali untuk penurunan Bitcoin, next targetnya sampai area sini teman-teman, ini ya area dimana 20.700-an ya. Semoga saja sih enggak ya, semoga saja ketika dia memang mau turun sampai di level 24.200 atau 24.100, semoga ya kalau dia mau turun lagi. Tapi harapan dari kita kan nggak turun ya, karena ketika Bitcoin ini turun maka altcoin yang akan terkena imbasnya gitu teman-teman. Soalnya kalau kita lihat dari candle daily ya, ini masih dalam kondisi bearish. Coba kalau kita turun, kan udah ada konfirmasi belum untuk sedikit diberi napas belum ya. Dari time frame 4 jam masih konsolidasi, kalau time frame 1 jamnya masih sama, belum ada konfirmasi untuk melanjutkan kenaikannya teman-teman, masih konsolidasi juga di area supply ya. Semoga saja nanti akan ada recover naik gitu, harapan dari kita. Mungkin kalau dia mau naik lagi teman-teman, next adalah sampai level 27.800 sampai 28.000-an. Itu adalah target terdekat daripada Bitcoin ketika dia mau recover. Oke, dan kesempatan kali ini teman-teman ada sedikit informasi nih buat para Shiba Army. Kalau kita lihat untuk price actionnya, nah kalau kita lihat dari time frame daily untuk Shiba teman-teman masih udah terlihat ya ada sedikit pembalikan harga. Semoga saja ya dia sudah nyentuh di level yang kita marking, yang dimana terjebol, kali ini udah nyentuh di marking itu lagi. Semoga ketika dia udah mampu closing di area ini teman-teman ya, ketika area ini udah mampu kejebol, next dia bisa sampai di level 94 sampai 95, bahkan sampai di kepala 97-an teman-teman. Semoga saja ya, karena memang sentimen negatif untuk Shiba saat ini sedang tinggi teman-teman, dimana kegagalan bisa dikatakan karena ada kendala peluncuran Shibarium, yang dimana itu salah satu pemicu penurunan juga. Dan informasinya yang dimana ada sekitar 320-an atau 300 berapa miliar Shiba yang dibuang ke market teman-teman ya, yang mengakibatkan penurunan ini. Nah, kenapa ini sangat cepat untuk recover teman-teman? Dia sempat naik juga ya, sempat membalik lagi harganya dan closing di area 810 ya. Di sini ada pembelian dari paus juga yang cukup besar ternyata ya, maka dari itu ada pemantulan terhadap Shiba teman-teman. Semoga saja ya. Di sini ada sedikit informasi buat teman-teman, langsung saja kita bahas ya teman-teman ya.
Nah, dikutip dari The Crypto Basic, teman-teman, bahwasanya paus besar bergerak sekitar 4,6 triliun Shiba Inu setelah sehari ditahan. Oke, bergerak antara dia mau membeli atau ngejual gitu kan. Nah, paus Shiba Inu top memindahkan lebih dari 4,6 triliun Shiba ke dompet misterius dalam waktu 24 jam setelah akumulasi. Oke, data Etherscan mengungkapkan bahwa paus Shiba Inu teratas telah mentransfer sekitar 4,6 triliun Shiba senilai 38,1 juta US dollar ke dompet baru dalam satu transaksi signifikan. Perpindahan besar-besaran tersebut terjadi tepat pada pukul 14.10 UTC pada tanggal 17 kemarin ya teman-teman ya. Jadi ini perpindahan dari wallet ke wallet teman-teman, bukan dari wallet pribadinya ke exchange. Kalau menurut saya, kalau kita melihat dari sini, pergerakan tersebut terjadi tak lama setelah paus teratas mengumpulkan 4,7 triliun ya. Jadi ada pengakumulasian sekitar 4,71 triliun Shiba senilai 42,79 US dollar teman-teman. Di sisi lain, entitas kripto misterius yang terpisah telah menjual 979 bond Shiba Swap senilai 1,44 juta dan 142,9 miliar Shiba senilai 1,3 juta US dollar untuk mengakuisisi sebesar 1,6 triliun PP. Nah, jadi ada penjualan Shiba dan dibelikan ke PP, yang dimana hasil penjualan Shiba tersebut dipindahkan untuk membeli PP sebesar 1 triliun 600 miliar teman-teman ya. Jadi mungkin ini adalah dampak kekecewaan daripada komunitas Shiba Inu ya, tidak sesuai ekspektasi, tapi nggak apa-apa teman-teman, dulu juga seperti ini juga ya. Dan semoga saja kita lihat bukan prediksi ya, saya menanti bull run teman-teman. Ketika bull run kita akan melihat harga Shiba sampai berapa, dan kita melihat adopsi massal yang akan terjadi. Itu aja teman-teman ya, ketika adopsi massal terjadi, integrasi terjadi di mana-mana ya, tidak menutup kemungkinan pembakaran Shiba akan meningkat, nilai bond akan naik, lambat laut harga Shiba juga akan naik. Dan di sini teman-teman ini adalah Shibarium scan ya teman-teman, dimana kita bisa ngecek transaksi yang ada di Shibarium nih ya. Udah kembali online, tapi belum open transaksi teman-teman. Sudah bisa dibuka untuk Shibarium scan-nya, cuman belum ada transaksi ya, masih di lock lah transaksinya untuk mencari permasalahan yang sedang terjadi di Shibarium, yang dimana kalau kita lihat teman-teman ya, sejak kemarin nih transaksinya udah nggak ada karena memang dimatikan untuk segi transaksinya. Dan untuk situs webnya ini teman-teman udah kembali online untuk kita bisa memantau nih ketika memang ada pergerakannya ya, kita bisa melihat dari sini ya. Jadi udah mulai di open kembali, tapi belum di open untuk melakukan transaksi. Dan perlu kalian catat teman-teman, ada sekitar 2, berapa juta US dollar ya yang terlock ketika melakukan bridge. Itu kata Satoshi akan dikembalikan, akan diusahakan untuk dikembalikan kepada pengguna yang sudah melakukan bridge teman-teman. Dan informasi yang beredar perihal dari pengembang nggak bisa ngembaliin itu katanya hoax ya, katanya hoax. Biasalah ya, ketika memang ada event yang terjadi dan tiba-tiba harganya turun, cenderung banyak food yang menyerang juga gitu. Oke. Nah, dan di sini teman-teman, Shibarium kembali online saat tim Shiba Inu mengidentifikasi masalah mengasuransikan dana pengguna senilai 2 juta US dollar. Oke. Jadi di sini teman-teman kalau kita lihat ya, pengembang top Shiba Inu membagikan pembaruan pertama tentang penskalaan Shibarium saat ini, mengungkapkan bahwa rencana tim untuk mengamankan dana pengguna dihentikan sementara di jembatannya. Jadi tim Shibarium mengundang pengembang lain setelah mengidentifikasi masalah. Menurut Dairi, Shibarium fork dari solusi penskala Ethereum Layer 2 Polygon masuk ke mode fall safe karena jutaan unit komputasi lalu lintas yang tercatat dalam hitungan menit. Dia mencatat bahwa tim pengembang Shibarium telah menyelidiki dan mengidentifikasikan di mana masalah tersebut terjadi. Dalam satu blok saja, tim menemukan ribuan kontrak dan transaksi normal yang dibuat oleh pengguna. Oke. Jadi Shiba Inu Dev alamat food. Oke, lebih lanjut dari menyinggung soal food yang disebarkan oknum terkait proyek tersebut bagian dari kampanye food ini, termasuk tangkapan layar palsu dari pengembang utama Shiba Inu yang seperti saya bilang kemarin ya teman-teman ya.
Dan di sini dari tim pengembang Shiba Inu atau Shibarium pun menjamin bahwasanya dana aman, tim untuk mengasuransikan kripto yang dijeda. Oke, jadi dana aman teman-teman ya. Dan Kusama mengatakan Shibarium tidak memiliki masalah. Oke, cuman di sistem bridge-nya aja ya. Shibarium kembali online karena situs webnya sudah bisa kita akses juga teman-teman ya. Dan dimana kalau kita lihat bersama memang udah kembali online ya. Untuk tadi kita sudah membuka juga teman-teman ya, yang dimana Shibarium back online, thank you unification ship token anonymous anonymous lagi. Oke. Jadi mungkin ini sedikit informasi tentang Shiba Inu teman-teman ya. Semoga besok ya, katanya rumornya sih besok akan ada pembaruan tentang perihal Shibarium. Kita tunggu saja teman-teman, semoga benar-benar besok ada pembaruan ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Salam cuan.